Oke, lagi 1 menit ya. Kita mulai saja. Hari ini pertemuan kedua yang terakhir sebelum minggu depan lagi pertemuan sekali ya. Lagi sekali baru kita ketemu, baru kalian yang namanya ulangan umum. Oke. Ja minasan, ohayo gozaimasu. O genki desu ka? Semua dalam keadaan sehat. Semoga sehat ya, karena pandemi saat ini belum juga berakhir sampai sekarang. Kalian berdoa aja biar cepat selesai. Ini semua cepat selesai dan kembali normal lagi. Oke. Sambil nunggu temannya join, kita mulai saja materi hari ini. Kalian bisa baca di slide yang saya tampilkan. Di sini materi pokok kita tentang Gakko no Seikatsu. Gakko no Seikatsu berarti kehidupan dari siswa itu sendiri atau sekolah itu sendiri. Sedangkan submateri yang akan kita ambil adalah Doni-san wa doko ni imasu ka? Kalau bawa buku, bukunya itu ada di halaman 35. Buka bukunya halaman 35. Kita pelajari chapter 9, yaitu bab 9. Judulnya tentang Doni-san wa doko ni imasu ka? Itu. Udah? Terus, kita lanjut. Nah, sebelum Sensei mau ke materi, perhatikan gambar dulu. Di sini ada gambar, perhatikan gambar berikut ini. Kira-kira kalau kalian ketemu denah seperti ini, biasanya di mana kalian temukan? Ada papan tulis, kemudian ada nama orang, ada meja. Berarti itu adalah ruang kelas. Berarti kita berada di ruang kelas. Ya. Oke. Nah, sebelum ke sini, biasanya kalau waktu SMP nih, karena kalian kan belum pernah ketemu sama sekali sama teman-teman sekelas kalian di sekarang, di kelas 10 sekarang. Waktu SMP, kalian masih inget nggak siapa yang duduk di depan kalian, atau duduk di samping kalian, atau duduk di belakang kalian? Masih inget nggak orang-orangnya? Masih? Masih pasti ya. Pasti ada yang diajak duduk di entah itu di depan, ya, yang sering usil yang di belakang, atau yang sering nggak bisa diem yang di samping. Nah, itu pasti sering sekali waktu SMP ya. Nah, hari ini kita akan belajar yaitu mengucapkan letak atau posisi dari teman-teman kita. Ya, posisi mereka ada di mana? Ada di depan kah? Ada di belakang kah? Ada di samping? Ya, jadi kita akan menyebutkan letak posisi dari teman yang ada atau teman yang kita ajak duduk. Nah, itu tujuan kita hari ini, tujuan pembelajaran kita itu untuk hari ini. Nah, sekarang perhatikan gambar dulu. Di gambar ini, paling depan itu ada papan tulis. Habis itu ada namanya, dari kiri dulu, ada Sodik, ada Nela. Berarti Sodik itu duduknya sebelah Nela. Kemudian di sampingnya, samping Nela ada Hani dan Irul. Berarti Hani duduk di samping Irul. Terus ada Dara, ada Tista. Nah, begitu seterusnya sampai yang di bawah. Yang di bawah juga ada nama-nama orang di sini. Nah, sekarang kalian lihat yang namanya Oni. Oni, sudah dilihat posisi Oni? Kalau ada yang sama namanya ini ya. Oke, Oni. Nah, ada nggak yang sama? Maksudnya Oni itu dia posisinya ada di mana? Di samping siapa?
Di samping Sule sama di samping Lilin. Di depannya Oni siapa? Ada Hani. Ya. Terus di belakangnya Hani ada siapa? Di belakangnya Hani ada Oni. Nah, ini yang akan kita pelajari hari ini. Letak posisi ini yang akan kita pelajari. Di sampingnya ada siapa, di samping kanannya ada siapa, samping kirinya ada siapa, depannya ada siapa, belakangnya ada siapa. Oke, lanjut ke slide berikutnya. Sebelum kita ke posisi letak orang, perhatikan dulu gambar yang ada di bawah ini. Ya. Oke, yang pertama ada gerbang utama. Nah, ini sekolah ini. Kalau sekolah secara umum ya, Sensei ambil sekolah secara umum seperti ini. Ada pintu gerbang, kemudian ada lapangan, ada UKS, lab bahasa, toilet, kantin, taman, lab, ruang kepala sekolah, ruang guru, dan perpustakaan. Ini sudah kita pelajari minggu lalu. Sudah kita pelajari minggu lalu. Kalian masih ingat penggunaannya? Ruang kepala sekolah bahasa Jepangnya Kochoshitsu. Ruang guru bahasa Jepangnya Shokuin Shitsu. Masih ingat itu? Ya, perpustakaan bahasa Jepangnya Toshoshitsu. UKS bahasa Jepangnya Hoken Shitsu. Toilet bahasa Jepangnya Toire. Lapangan kote, ruang kelas kyoshitsu, ya itu sudah kita pelajari minggu lalu. Tapi dalam bab ini masih kita pakai juga. Karena kita juga menyebutkan letak atau posisi dari orang itu di suatu tempat. Ya, lanjut. Kosakata baru. Nah, sekarang kita ke kosakata baru. Ya. Yang pertama ada posisi atau tempat. Posisi atau tempat. Tadi Sensei bilang ada depan, ada belakang, ada samping. Bahasa Jepangnya. Mae. Mae ini artinya depan. Habis itu ada ushiro. Ushiro itu artinya belakang. Ushiro artinya belakang. Kemudian ada tonari. Tonari ini artinya samping. Di samping atau di sebelah bisa. Samping boleh, sebelah boleh. Itu tonari. Dah? Kemudian masuk ke kata kerja. Bagian bawahnya ada kata kerja. Ada imas. Imas ini artinya ada. Ada tapi dipakai untuk benda hidup. Benda mati tidak boleh pakai imas. Hanya benda hidup, yaitu manusia dan binatang. Dah, kemudian ada imaseng. Tulisannya imasen. Dah, tapi kita nyebutnya imaseng. Imaseng itu artinya tidak ada. Tidak ada. Yaitu bentuk negatif dari kata imas. Kalau imas itu bentuk positif, imaseng itu bentuk negatifnya, yang artinya tidak ada. Kemudian ada kata doku desu ka? Doku desu ka? Doku desu ka itu artinya di mana. Kata tanya yang sering kita pakai untuk menanyakan tempat.
Dah, Tukureska itu artinya di mana. Kata tanya untuk menanyakan tempat. Oke, sudah? Berikutnya. Kita ke pola dulu. Ya. Catat dulu polanya, nanti kita baru latihan. Pola kalimatnya. Yang menyatakan posisi atau letak seseorang. Nih, dalam kurung tempat duduk dalam ruang kelas. Ya, menyatakan posisi atau letak seseorang. Jadi kita belajar menyatakan letak dari orang tersebut. Atau berkaitan dengan tempat duduk. Ya, polanya ini. Perhatikan yang warna merah dan warna biru. Warna merah, warna biru. Dan yang pertama ada orang. Kata benda orang. Kalau kata benda orang itu berarti nama orang yang tadi, yang kalian lihat bagian paling depan itu. Yang si Oni duduknya di sebelah mana dia, samping siapa, depannya siapa. Nah ini. Jadi Oni itu kita taruh di depan. Ya, kalau di sini Sensei ambil contoh Oki, namanya Oki. Ya. Terus wa, isi wa. Wa ini namanya partikel. Udah? Kemudian kata benda lagi. Kata bendanya apa? Ini tempat boleh, orang boleh. Tempat boleh, orang boleh. Tetapi kalau kita menyatakan posisi depan, belakang, atau samping, itu biasanya kita menggunakan orang. Udah ngerti? Orang yang kita pakai. Dah? Habis itu no, isi no. Setelah itu kata benda lagi. Kata bendanya adalah posisi. Posisi yang dimaksud adalah depan, belakang, samping. Itu namanya posisi. Ya, ada depan, ada belakang, ada samping. Itu namanya posisi. Contoh, kita ke contoh. Di sini namanya Oki. Tiap nama orang lain itu harus ada kata sang. Ingat, harus ada kata sang. Jadinya Oki sang wa Yanuar sang no tonari ni imas. Sensei ulang. Oki sang wa Yanuar sang no tonari ni imas. Oki sang nama orang yaitu Oki. Yanuar sang nama orang yaitu Yanuar. Tonari itu artinya samping. Imas artinya ada. Jadi diartikan Oki ada di samping Yanuar. Itu artinya. Oki ada di samping Yanuar. Artinya ini. Oki
ada di samping Yanuar. Oki, ada samping Yanuar. Nah, itu maksudnya. Sudah? Sudah? Oke. Sekarang kita lanjut menyatakan letak atau posisi seseorang di suatu tempat. Ini kita lanjut ke pola dulu. Ya. Polanya orang juga sama, karena kita menyebutkan tempat, berarti ganti aja kata benda yang kedua ini jadi tempat. Posisinya nggak usah diisi, posisinya dihilangkan. Langsung isi keberadaan, yaitu imas. Ya, contoh. Kadek sangwa jimushitsu ni imas. Kadek sangwa jimushitsu ni imas. Artinya, kadek ada di ruang tata usaha. Artinya, saya isi bagian bawah. Ya, kadek ada di ruang tata usaha. Ini kalau kita menyatakan letak posisi seseorang di suatu tempat. Kalau yang bagian atas, kita menyatakan posisi atau letak orang menurut tempat duduk. Dia ada di depan, ada di belakang, atau dia ada di samping. Sudah dimengerti dua pola ini? Kita lanjut ke pertanyaan menanyakan posisi atau letak dari seseorang. Gimana caranya bertanya sekarang untuk nanyain keberadaan orang? Nah, kata apa yang kita pakai? Jadi kata yang kita pergunakan adalah doko ni imasu ka? Doko. Doko itu tadi artinya di mana. Imas itu dipakai untuk keberadaan benda hidup, yaitu artinya ada untuk benda hidup. Karena kita menanyakan keberadaan orang, jadi kita gabung dua kata itu. Polanya orang dulu, orang yang ingin kita tanya, taruh di depan. Habis itu ikuti dengan wa. Habis itu doko ni imasu ka? Ya, ada di mana itu artinya. Contoh. Sayu-san wa. Ini pakai namanya Sayu aja ya. Sayu-san wa doko ni imasu ka? Sayu ada di mana itu artinya. Sayu-san wa doko ni imasu ka? Sayu ada di mana? Jawabannya Kyoshitsu ni imasu. Dia ada di ruang kelas. Kalau memang dia ada di suatu tempat. Nah, sekarang kalau kita bertanya misalkan, pertanyaannya Sayu itu ada di mana? Padahal kita sama-sama berada di ruang kelas. Maka jawabannya mengacu pada posisi letak dari Sayu itu menurut tempat duduknya. Udah, bisa dimengerti? Bisa? Oke, lanjut. Nah, sekarang ada tugas untuk kalian. Ini keterampilan kalian dalam mengkomunikasikan bahasa yang tadi kita pelajari. Ya.
Buat kalimat yang menggambarkan posisi tempat duduk teman di kelas. Terus muncul di benak kalian, Sensei kami kan belum pernah ketemu sama sekali, belum pernah duduk sama sekali. Bagaimana? Pakai teman SMP. Masih ingat teman SMP-nya? Duduknya sebelah mana? Nah, pakai itu. Nah, buat kalimat yang menggambarkan posisi tempat duduk teman di kelas. Itu yang pertama. Dengan melihat gambar yang ada di depan, masukkan nama-nama orang pada kotak ruangan. Masukkan nama orang-orang yang kamu kenal pada kotak ruangan. Maksudnya, tadi di bagian awal, Sensei kan sudah menampilkan denah kelas tuh, denah tempat duduk itu. Pakai contoh gambar itu, tinggal ganti namanya saja. Yang tadi kan namanya ada Lilin, ada Oni, dan lain sebagainya. Nah, sekarang kalian ganti dengan nama teman-teman kalian. Sudah paham? Sudah? Kemudian, sekarang buat kalimat yang menyatakan keberadaan orang pada suatu tempat. Nah, baru buat kalimatnya. Yang pertama, posisi dulu. Dah? Yang pertama gambar dulu. Ganti gambar yang Sensei tampilkan tadi itu menggunakan nama teman-teman kalian. Habis itu, buat kalimat yang menggambarkan posisi tempat duduk teman kalian yang ada di kelas. Dah? Setelah itu, baru buat kalimat yang menyatakan keberadaan orang pada suatu tempat. Seperti tadi. Yang Sensei, nih, seperti ini. Sayu ada di mana? Sayu ada di ruang tata usaha. Seperti itu. Udah ngerti? Udah untuk tugasnya yang ini, keterampilan mengkomunikasikan ini. Udah ngerti dulu? Sudah? Anggukkan kepalanya kalau sudah. Oke. Udah? Lanjut. Nah, ini pertanyaan yang berhubungan dengan denah. Jadi kan ada denah itu. Yang saya tampilkan di awal itu kan ada denah. Kemudian di sini ada dia. Gimana caranya? Oke. Dah. Pertanyaan yang berhubungan dengan denah di bawah ini. Ini dia denahnya. Yang pertama, Ical sensei wa titik-titik ni imas. Ical sensei ada di mana? Kemudian ada titik-titik sangwa hokeng shitsu ni imas. Nanti akan ada denahnya ya. Oke. Yang ketiga, Roger sangwa titik-titik ni imas. Kemudian yang keempat, Ami-san wa doko ni imasu ka? Terus Site jawab titik-titik ni imasu. Terus yang kelima, titik-titik san wa doko ni imasu ka? Toire ni imasu. Nah, sekarang ke denah dulu. Ya. Ini contoh, maaf. Nah, kita ke sini. Ini denah yang, aduh, taruhnya di mana? Oke. Ini denah yang di awal tadi. Yang di awal saya tampilin denahnya. Ada papan tulis, ada Sodik, Nela, Hani, Irul, Daratista, dan lain sebagainya. Udah. Nah, sekarang ada pertanyaan di bagian samping ini. Jawab soal berikut ini ya. Jawab soal berikut ini. Nela sang wa
Sule sang no. Nela. Nela. Ini Nela. Kemudian Sule sang no. Ini Sule. Titik-titik ni imas. Posisi apa yang tepat di sini? Posisi apa yang tepat? Di sini kan ada Nela. Nela itu sebelah mananya si Sule? Nela ada di depannya si Sule. Berarti kalau depan bahasa Jepangnya mae. Jadi di sini tulis kata mae ni imas. Nela sang wa Sule sang no mae ni imas. Nah, itu jawabannya. Dah. Soal yang kedua. Dara, ini Dara. Dara sang wa nani sang no tonari ni imas. Nah, tonari itu artinya samping. Dara titik-titik ada di samping. Dara ada di samping titik-titik. Dara itu ada di sampingnya siapa? Ada di sampingnya Tista dan Irul. Jadi kalau kalian jawab salah satu boleh. Dara sang wa, Tista sang no tonari ni imas. Bisa. Atau Dara sang wa, Irul sang no tonari ni imas. Itu juga bisa. Udah ngerti? Udah. Lanjut. Yang ketiga. Titik-titik sang wa hani. Ini hani. Hani sang no ushiro. Ushiro itu ada di belakang. Hani sang no ushiro ni imas. Ushiro berarti ada di belakang. Di belakangnya si Hani siapa? Oh, Oni. Maka Oni sang wa Hani sang no ushiro ni imas. Oni ada di belakang Hani. Di sini Oni jawabannya. Karena ada kata ushiro. Ushiro artinya belakang. Nah, lanjut nomor 4. Roma sang wa doko ni imasu ka? Roma sang wa doko ni imasu ka? Roma ada di mana? Nah, ini posisi Roma di sini dia. Nih, di gambar, perhatikan. Roma. Roma sang wa doko ni imasu ka? Roma ada di mana? Nah, kalian udah dibantu jawabannya. Ani sang no Ani sang no apa? Ada di sebelah kanan apa kiri? Kanan apa kiri dia? Si Roma ini. Ada sebelah kanan atau kirinya si Ani apa tidak? Ada di sebelah kanan. Kanan dari si Ani. Maka di sini isi kata kanan. Ani sang no migi. Ani sang no migi gawa. Tonari ni imas. Atau ini udah kelebihan ini ya. Oke, ini saya ganti aja. Pakai kanan. Migi gawa. Ya. Nih, jawabannya langsung saya tulis. Biar kalian gampang. No.
Jawabannya langsung saya tulis ya. Nanti biar gampang kalian pelajari. Wa tista sang no tonarini imas. Habis itu ada uni. Uni sama hani sang no ushiro ni imas. Habis itu ini kalau kalian sulit pakai kanan kiri dulu. Sensei rubah aja pakai samping biar enggak terlalu sulit. Ini kita pakai kata tonari. Tonari ni imas. Dah. Dari ini kita pelajari dari apa namanya dari denah ini. Kemudian titik-titik sang wa doko ni imasu ka? Titik-titik sang wa doko ni imasu ka? Pada jawaban lihat Irul sang no tonari ni imasu. Ada di sebelahnya Irul. Siapa yang ada di sebelahnya Irul? Ada Hani. Maka di sini kita isi jawaban Hani. Hani sang wa doko ni imasu ka? Irul sang no tonari ni imasu. Nah, itu jadinya. Dah. Irul sang no tonari ni imasu. Hani itu ada di mana sih Hani? Hani ada di samping dari Irul. Dah? Udah ngerti? Bagaimana caranya membuat kalimat menggunakan posisi atau letak keberadaan orang? Jadi tugas kalian itu udah tadi keterampilan yang paling depan tuh yang saya tampilkan itu. Bahwa kalian bikin gambar dulu. Nanti biar nggak ada yang nanya lagi. Ya, nggak ngerti sensei, tugasnya disuruh apa. Nah, biar nggak ada yang seperti itu. Ini tugas kita yang ke-9. Ini tugas kita yang ke-9. Tugas kalian adalah tadi yang sensei suruh itu. Buat denah seperti ini. Nih, contohnya seperti ini denahnya. Tinggal ganti nama-namanya aja. Nama-nama sesuai dengan teman-teman waktu SMP. Jangan sekarang. Kalau sekarang temennya kan nggak pernah ketemu. Ya, habis itu ganti namanya. Kalian buat kalimat menggunakan posisi atau letak dari teman kalian itu. Si A letaknya ada di depan si B. Si C letaknya ada di belakang si D. Nah, itu misalkan. Dah? Kemudian kalian buat contoh kalimat di mana menyatakan letak dari orang itu di suatu tempat. Contoh yang tadi, Sayu ada di ruang tata usaha. Misal begitu. Ya. Misalnya lagi, Nela ada di UKS. Nah, itu kan udah tahu kan bahasa Jepangnya ruang-ruang yang ada di sekolah itu bab 8 kita sudah pelajari itu. Nah, itu pakai. Terus, berapa saya harus buat kalimat? Nah, itu sekarang. Kalau untuk yang menyatakan posisi atau letak dari teman, itu kalian buat kalimatnya jumlahnya 5. Di mana ada 2 kalimat dia menyatakan kalimat pertanyaan. Contohnya seperti ini. Nggak usah jauh-jauh berpikir, contohnya ada di samping ini yang sensei tampilkan ini. Dah, tapi jangan sama juga, sama 100% seperti ini. Enggak. Rubah mae, tonarinya dirubah, ushironya dirubah, ganti dengan posisi yang lain. Ya, ini tugas kalian. Terus, buat 5 kalimat yang menyatakan posisi letak orang di suatu tempat.
Udah ngerti? Yang ngerti anggukkan kepalanya. Ayo, anggukkan kepalanya. Oke, nanti biar nggak ada yang nanya lagi. Udah? Jadi total berapa saya buat kalimat sensei? Totalnya buat 10. 5 untuk posisi orang, tempat duduk. 5 lagi untuk menyatakan letak keberadaan orang di suatu tempat. Paham? Paham ya? Oke. Kalau paham, next. Lanjut. Nah, sudah selesai. Pas sekali waktunya. Ngepas sekali. Jadi kita simpulkan pembelajaran hari ini. Kesimpulannya, hari ini kita belajar tentang apa? Yang kita pelajari adalah menyatakan letak posisi dari orang. Nah, menyatakan letak posisi dari orang. Dan menyatakan letak tempat dari orang tersebut. Dia berada di mana. Ya, itu yang kita pelajari hari ini. Dengan menggunakan kata atau kosakata mae, ushiro, dan tonari. Dah? Udah dipahami? Nah, Sensei tampilkan tugasnya lagi sekali. Nih, keterampilan mengkomunikasikan. Ini tugas kalian. Bisa kalau yang mau difoto juga silahkan foto screen langsung. Ya, biar nanti nggak ada yang nanya. Buat kalimat yang menggambarkan posisi tempat duduk teman di kelas. Habis itu, dengan lihat gambar yang ada di depan itu, masukkan nama-nama orang yang Anda kenal pada kotak ruangannya. Habis itu, buat kalimat yang menyatakan keberadaan orang pada suatu tempat. Itu tugasnya. Bisa difoto ya. Kalau sudah dicatat, nggak usah difoto lagi. Karena waktunya udah mepet, nih bapaknya sudah ada di sini untuk di jam kedua. Kalau masih kurang jelas, nanti kalian bisa tanyakan ke Sensei langsung. Silahkan tanya ke Sensei langsung. Intinya ini adalah tugas yang ke-9. Bisa ada yang mengerti? Kalau bisa anggukkan kepalanya? Oke. Kalau sudah, tidak ada yang ditanyakan lagi. Moji kang desu kara, chudoi jikang desu ne, tepat sekali waktunya. Ja minasan, koremade setsumo ga nakattara owarimashou. Kalau sudah tidak ada yang ditanyakan, kita akhiri sampai di sini. Ja, mata laishu desu ne. Sampai jumpa minggu depan.